buat Anda yang belum tahu, nama saya Denny Santoso, saya founder and CEO dari Tribelio dan Bonels. Hari ini saya juga ada bisnis baru bersama dengan Pak Hermanto Panopo, kemarin namanya Idea Cloud. Ya, jadi networking menghasilkan bisnis. Remember guys, always networking gitu. Saya punya pengalaman 14 tahun di digital marketing dari tahun 2007, dan memang dari tahun 2008, 9 sampai sekarang, kunci fundamentalnya adalah list building. Apapun lah, mau Facebook Ads, mau TikTok, mau YouTube, di bawahnya, di belakangnya, fundamentalnya, semua itu digunakan untuk traffic, mendatangkan traffic menuju ke list yang kita bangun sendiri. Jadi kita bangun kolamnya. Yang Anda lihat mungkin di luar sana adalah TikTok, YouTube, dan sebagainya, pindah-pindah, ada Clubhouse dan yang lain-lain. Itu cuma perpindahan platform di luar. Goal dari seorang marketer adalah dengan apapun kolamnya di luar sana, gimana caranya Anda bisa ngambil audiens di sana dan memasukkan ke dalam milik Anda. Goalnya kayak gitu. Hari ini Instagram di Indonesia memiliki 86 juta pengguna. Gimana caranya Anda bisa mengambil database dari Instagram seperti itu untuk dimasukkan ke tempat Anda. Ingat satu hal, Instagram dibeli Facebook, itu seharga $1 billion, itu bukan beli fitur Instagram, itu beli database Instagram. Karena begitu TikTok mau dibeli Instagram dan nggak mau, Instagram bikin Instagram Story untuk ngebunuh TikTok. Untuk ngebunuh Snapchat. Snapchat maksudnya. Ya, jadi remember yang dibeli adalah database. Jadi bukan fitur. Karena kalau Facebook disuruh bikin fitur, simple aja, mereka langsung bikin, selesai besoknya. Oke. Kemudian strategi list building ini apa sih sebenarnya? List building ini adalah sebuah strategi untuk ngumpulin database, ngumpulin prospek. Jadi kalau bisnis Anda butuh prospek, butuh customer, Anda butuh list building. Gitu aja, simple banget. Kemudian Anda bisa mengedukasi mereka bebas. Mau pakai email marketing boleh, mau pakai WA boleh, terserah. Ya, jadi Anda mengumpulkan semuanya, nama, email marketing, email, dan habis itu WA. Dan kemudian mengedukasi mereka untuk bisa jadi customer. Tujuannya apa? Basically jualan, sales. Ya, jadi tujuan dari list building adalah jualan ujungnya, sambil membangun hubungan baik dengan mereka. Ya, relationship-nya harus dibangun. Kemudian berikutnya adalah Anda punya kolam prospek di tangan Anda sendiri. Jadi nggak tergantung lagi dengan Instagram, dengan YouTube, dan yang lain-lain. Mereka oke, kita pakai selama mereka ada. Tapi habis itu kita bikin kolam di tempat kita sendiri. Oke, so ini adalah contoh-contoh gimana caranya mendapatkan database. Lihat nih, yang paling kiri Traveloka. Mereka akan minta Anda menjadi member. Ya, join us as a Traveloka member. Tokopedia juga daftar sekarang, masukin nama atau nomor telepon. Kalau misalkan Anda jualan retail, e-commerce, mungkin paling kanan paling bawah ini, dapatkan 10% diskon untuk mendapatkan 10% diskon, Anda masukkan nama dan email, dan seterusnya. So ini adalah konsepnya seperti ini. Anda buka di mana-mana. Bahkan kalau Anda lihat di Instagram saya sempat posting, bahkan Harvard Medical School aja itu juga menggunakan list building. Jadi list building is very crucial. Oke. Ini ada beberapa teman yang ikut di tempat saya di list building mastery, dan mereka menggunakan list building lumayan. 2 bulan udah dapat 18 juta per bulan, yang ini udah dapat beberapa nih, ada yang dapat front end revenue udah dapat 103 juta. Lumayan. Oke. So anyway, ini strateginya, ada 2 strateginya. Yang pertama adalah Anda harus menemukan pertanyaan apa yang bikin orang galau dan kasih jawabannya ke mereka. Jadi untuk menangkap database itu kayak begini caranya. Yang pertama ya, kita analisa dari awal ya. Anda harus menemukan dulu siapa yang menjadi target market Anda. Ya, target market bukanlah, target market saya ibu-ibu usia 25 sampai 35 tahun. Itu bukan target market. Target market itu spesifik. Problemnya spesifik. Jadi kalau ibu-ibu usia 25 sampai 35, dengan problem apa? Apakah problemnya kosmetik kayak tadi? Apa problemnya adalah skincare? Apa problemnya adalah ngurusin anak? Apa problemnya adalah cari duit online, ngebantuin suami? Jadi Anda harus menentukan dengan tepat apa yang menjadi satu problem spesifik dari market Anda. Itu yang harus ketemu. Dan biasanya teman-teman di sini nggak ada yang ini ya, bukan di sini maksudnya. Biasanya banyak orang selalu memikirkan produknya, lupa memikirkan spesifik problemnya yang mau di-solve itu apa. Ya, jadi harus selalu balik lagi ke sini, ke market yang mau di-solve. Oke? Nah, ini kuncinya, teman-teman. Ini kuncinya list building di sini. Temukan pertanyaan yang bikin mereka galau. Oke? So this is the most asked question buat mereka. Caranya gini, ini perhatikannya,
Ini adalah tekniknya ya. Bentar. Saya ini dulu deh. Dari tim akselerasi, can you help me guys? Ini maybe bisa di mute dulu kali ya chattingnya ya. It's a bit distracting for me untuk everyone sharing nomor WA is not paying attention. Boleh. Aku di ini dulu. Thank you so much. Supaya ini. So it's really distracting karena sebenarnya saya berharap di chatting ini ada bertanya tentang yang saya jelasin sih. Tapi karena saya berharap begitu, saya ngeliatin ke kolom chat terus dan akhirnya saya melihatnya adalah nomor WA semua gitu. It's kind of distracting. Jadi kalau misalkan mau dibuka kolom chatnya, questionnya related ke topik saya, it's okay. Tapi kalau sharing nomor WA, better nanti aja. Terserah tim. Pertanyaan di question and answer aja di Q&A. Alright, thank you. Akan lanjutkan Mas. Alright, saya lanjutin. Oke, sebentar ya. Oke, sip. So, cara menemukan burning question. Stepnya kayak begini. Anda buka YouTube, Anda ketik something di sini. Misalkan ini saya ketik di sini. Cara beli rumah pertama. Oke. Maka ketika muncul listnya, yang Anda lakukan adalah jangan langsung di situ. Anda klik di filter, di kiri atas ada tombol filter. Dan Anda klik sort by view count. Jadi diurutkan berdasarkan jumlah penonton. Maka akan muncul banyak video di sini. Oke. Nah, di sini akan muncul kayak di sini ada hampir 1 juta view nih, 927.000 view. Ini 780.000 view, 757.000 view. Kalau ada orang hampir 1 juta nonton video seperti ini, maka judul ini dan thumbnail ini itu adalah burning question. Oke, this is a burning question. Nah, Anda harus menemukan burning question. Jangan burning question mengada-ngada. Karena begitu mengada-ngada, ini nggak klop, orang nggak mau join ke database Anda. Ini saya ngajarin Anda untuk build database ya. Terserah. Database-nya mau dijadiin database customer, database-nya mau dijadiin database reseller. Ini caranya kayak begini. Ya, jadi ketika Anda bisa menemukan ini, enak banget. Christina Lee tadi mengatakan kan, bahwa dia ngebangun semuanya dari mana? Dari YouTube-nya juga. Jadi dia sudah punya media sendiri. Pertanyaannya adalah, kalau Anda sekarang bukan Christina Lee, nggak punya YouTube kayak begitu, berarti Anda bisa meniru cara YouTuber membuat sebuah title. Oke? Ini adalah burning question orang. Kalau Christina Lee video-videonya judulnya udah kayak begini semua. Anda lihat aja sendiri. Ya, jadi gimana caranya? Bagaimana cara membeli rumah pertama sebelum umur 30? Ini contoh burning question, oke? Nah, contoh lain adalah ketika Anda masuk ke sebuah video YouTube, Anda bisa cek pertanyaan yang muncul dan mirip. Ini artinya adalah burning question juga. Oke, so this is a burning question juga. Oke, jadi kuncinya adalah menemukan burning question. Terus gimana dan kalau sudah menemukan burning question? Remember, yang disebut burning question adalah pertanyaan yang bikin orang galau. Kalau pertanyaannya tidak bikin orang galau, artinya bukan burning question. Kalau orang diajak masuk ke sebuah list Anda, yuk masukin nama dan email untuk mendapatkan ini, dan tidak mau, berarti Anda belum nemu burning question-nya. Oke? Nah, setelah Anda ketemu burning question-nya, maka tugas Anda adalah membuat jawabannya. Jadi gampang banget ya kalau dipikir-pikir ya. Anda tahu orang ini lagi bertanya nih, gimana ya caranya punya rumah sebelum usia 30, meskipun gaji saya cuma UMR. Terus Anda punya jawabannya nih, Anda punya 5 step cara punya rumah sebelum umur 30, dengan gaji UMR, Anda punya jawabannya nih. Maka Anda tinggal lempar ke mereka aja. Lu mau tahu jawabannya? Masukin nama dan email, saya kasih jawabannya. Kalau orang galau banget, pasti bisa. By the way, ini bukan PPT ya, teman-teman. Ini bukan PPT, jadi ini kalau di full screen juga jadinya cuma segini juga. So this is not PPT, it's a PDF. Oke, so jadi intinya adalah Anda menemukan pertanyaan yang bikin orang galau dan Anda mencari jawabannya. Kalau misalnya nih, Anda bermain di skincare, kemudian ada orang yang bertanya gini, dan gimana sih caranya, atau gimana sih teman-teman caranya menghilangkan jerawat dalam waktu seminggu aja dengan cara paling alami? Oh, Anda bisa interview dokter misalnya. Anda interview dokter, tinggal pakai handphone aja, Anda interview dokter itu 15 menit, maka itu menjadi sebuah hal yang disebut dengan lead magnet. Lead adalah prospek, magnet ya magnet, berarti magnet prospek gitu. Berarti Anda bisa pakai cara gini, kamu mau tahu caranya ngilangin jerawat dengan cara alami kurang dari seminggu? Saya kemarin sudah mewawancarai seorang dokter dan beliau memberikan 5 tips untuk
menghilangkan jerawat seperti itu. Kalau Anda mau tahu jawabannya, maka silakan masukkan nama dan email untuk tahu jawabannya. So, stepnya cuma itu aja. Nah, kendala banyak orang adalah mereka nggak mau tahu burning question. Mereka menebak-nebak. Jadi kemarin ada yang bilang ini, dan aku mau membantu orang untuk mendesain hidup mereka supaya bisa mencapai goal-nya. Sounds good ya. Tapi saya bilang itu bukan burning question. Tidak ada satupun orang yang mengatakan dalam hati, gimana ya caranya mendesain hidup saya untuk mencapai goal saya. Nggak ada, gitu. Oke, jadi dari kata-katanya aja udah ketahuan banget. Kadang-kadang terlalu berat banget gitu. Nah, ini yang menjadi kendala. Oke. Nah, setelah itu tinggal Anda buat seperti ini. Tinggal dibuat kayak 10 best makeup and beauty tips for women over 40. Wah, masukin nama dan email, mereka dapetin tipsnya. Di salah satu tipsnya, Anda boleh jualan produk Anda. Gitu caranya. Oke. Ini ada subscribe to 100 days of real food. Nah, di salah satunya Anda jualan beras Anda jualan gula Anda lah dan sebagainya, kayak gitu. Di sini ada checklist for productive meeting. Anda download, salah satunya adalah pakai template Anda atau pakai tools Anda untuk memanage tim, memanage sosial media, misalkan memanage apapun itu. Jadi, menjual itu sebenarnya adalah bagian. Kenapa Anda, misalkan gini deh, kenapa Anda pergi ke tempat fitness? Jawabannya simple, karena saya mau kurus, karena saya mau six pack, karena saya mau bentuk otot dan sebagainya. Jadi, yang Anda tawarkan itu adalah tips untuk bentuk otot, tips untuk six pack. The gym itu adalah salah satu caranya. Suplemen adalah salah satu caranya. Ya, jadi jangan, yuk join ke tempat saya untuk beli produk ini. Itu nggak mau, orang nggak mau kayak begitu. Orang itu suka mimpinya dan beli prosesnya. Karena mimpinya nggak bisa dibeli. Remember that, kalau bisa beli six pack, prosesnya lewat. Saya bisa nih bayar 1 juta, saya six pack. Udah, lewat. Ya kan, lewat. Prosesnya semua akan lewat. Jadi, orang membeli mimpi orang membeli proses untuk mendapatkan mimpinya. Gitu, flow-nya. Jadi, jangan menjual produknya aja. Orang tuh terpaksa kok beli produk sebenarnya. Anda tahu sendiri kan, kenapa orang beli Ferrari coba? Yang dibeli itu bukan Ferrarinya. Yang dibeli itu adalah pamernya, status. Kenapa harus beli jam tangan mewah? Misalkan jam tangan apa? Rolex gitu misalkan. Kalau cuma buat lihat jam, nggak perlu jam tangan, pakai handphone aja ketahuan kok jam berapa. Suhu aja ketahuan, ya kan? Ngapain harus pakai jamnya mahal-mahal? So, yang dibeli bukanlah jamnya, bukan secara function, tetapi yang dibeli adalah status. Oke, pakai tas LV lah, Gucci lah, Hermes lah, whatever. Yang dibeli adalah, gua mau pamer, bukan buat bawa barang. Bahkan tasnya kecil-kecil gitu kan, bawa barang aja nggak cukup gitu. Kan mending tas kresek kalau buat bawa barang. Oke, so itu strategi pertama. Strategi kedua sekarang, create the perfect funnel. Jadi setelah Anda menemukan burning question, sudah bikin lead magnetnya, ini alurnya sekarang. Jadi ini strateginya kayak begini. Yang pertama, Anda pasti pakai social media untuk mendapatkan traffic. Ya, jadi ini sumber, ini kolamnya, ini lautnya. Ya, ini lautnya. Gimana Anda posting kayak saya begini, posting tentang digital marketing dan sebagainya. Kemudian saya minta orang untuk klik di sini. Kalau kamu mau dapetin itu, klik link di bio saya. Karena di Instagram hanya bisa klik link di bio. Nah, next-nya adalah Anda munculkan page, landing page ya, namanya itu adalah landing page kayak begini. Dapatkan ini dengan cara memasukkan email dan nama. Saya menggunakan Tribelio page by the way. Ini masih baru banget, kita akan launching ini di minggu depan. Jadi minggu depan Anda bisa buka tribeliopage.com. Hari ini belum ready. Nah, kemudian setelah selesai ini, Anda bisa mengirimkan email untuk mengedukasi mereka. Kalau perlu komunitas, Anda bisa menggunakan Tribelio Tribe. Nah, stepnya seperti ini. Ya, perlu nggak semuanya pakai komunitas? Belum tentu. Kalau Anda jualan sate gitu kan nggak perlu ya komunitasnya, komunitas pecinta sate kayaknya rada aneh gitu kan. Tapi list tetap oke. Karena Anda bisa membroadcast mereka, ada diskon, ada sate ayam, sate kambing, sate apa gitu kan. Nah, itu bisa di sini. Jadi biasanya orang akan melakukan 1, 2, 3. Kalau perlu, 4. Ya, kalau perhatikan tadi, sebelum saya cut untuk stop nomor WA dan sebagainya, sebenarnya itu adalah acara kayak begini, itu sudah memiliki kebutuhan sampai ke komunitas kan. Habis acara ngapain? Pasti akan ada komunitas. Jadi kebutuhannya kayak gitu. Habis belajar tentang fat loss gimana? Butuh komunitas untuk saling sharing. Makan apa, resep apa, dietnya seperti apa, boleh dimakan atau enggak, itu butuh komunitas. Ya, jadi tergantung bisnis Anda.
kosmetik misalkan, atau skincare butuh komunitas. Ya, tapi kalau Anda tadi jualan sate, maybe itu nggak terlalu butuh komunitas. Fashion, bisa aja. Kalau Anda bisa membuat fashion, ada komunitasnya fashion. Tapi kalau Anda nggak mau, sampai di sini aja, it's okay. Paling nggak Anda memegang database-nya. Nah, kemudian ini, kalau saya jelaskan secara teks ya, urutannya adalah social media, kemudian landing page, kemudian email education, dan penjualan, dan kemudian adalah terakhir komunitas. This is the step. Nah, kalau ngomongin tentang email itu ternyata simpel banget kok. Ini contoh ya, saya mengirimkan email ke orang yang sudah membeli buku saya. Jadi saya punya buku namanya List Building Black Book. Saya lagi nulis buku baru, sekarang namanya Content Creator. Ketika orang beli, tapi belum bayar, maka saya akan mengirimkan email. Nah, ini contohnya. Makanya di sini saya tuliskan condition sudah beli, tapi belum bayar. Nah, emailnya kayak begini, simpel banget nih. Kalau Anda perhatikan ya. Email pertama, hari pertama. Begitu orang beli, tapi belum bayar, saya akan langsung mengirimkan email ini. Thank you so much ya, Firman, misalnya ya. Udah beli buku List Building Black Book ini. Perkenalkan, nama saya Denny Santoso. Saya sudah menggunakan strategi ini sejak tahun 2008 loh, 13 tahun yang lalu. Saya juga sudah menggunakan strategi yang sama untuk berjualan suplemen fitness saya, bahkan juga pernah berjualan apartemen Springwood di Jakarta bareng Bung Chandra dengan omset 10 miliar dalam semalam. Semuanya dengan strategi yang saya tulis di buku saya ini. So anyway, saya tunggu pembayaran buku ini sehingga bisa segera saya kirimkan. Pembayaran langsung aja melalui XXX, ada linknya gitu. Jadi ini mengingatkan orang untuk bayar. Kalau mereka lupa bayar, sometimes kita order tapi lupa bayar. Dipanggil pasangan, suami, istri, anak, rewel gitu-gitu, kita jadi lupa bayar. Nah, ketika mereka nggak bayar juga, saya akan mengirimkan email kedua. Misalkan kayak gini, apa kabar nih? Apa kabar Firman? Buku Firman sudah siap dikirim nih oleh tim saya. Ini ada fotonya nih. Oke. Oke. Yes. Thank you. Nah, kemudian tapi kami masih menunggu pembayaran Anda. Stok bukunya sudah mulai menipis nih. Jangan sampai buku ini diambil oleh pembeli lain. Silakan menyelesaikan proses transaksi ini di XXX. Ya, jadi saya mengirimkan email untuk mengingatkan orang untuk membeli. Gitu. Nah, kalau Anda perhatikan, yang email saya itu masuk itu banyak banget loh. Ada orang yang bilang, "Den, masa buka sih email ini?" Yang masuk email ini banyak banget, guys. Kayak setiap hari saya terima email banyak banget. Dan ya, saya mengirimkan foto beneran kayak begini. Saya kirimin foto ini loh, bukumu saya kirim gitu. Dan orang menjawab kayak gini, udah transfer ke Desi. Ya, jadi ini kalau Anda perhatikan, sayang banget kalau Anda cuma jualan di sosial media aja tanpa melakukan ini. Karena apa? Sosial media, statistik transaksi atau e-commerce sales itu adalah 2-3%. Artinya adalah kalau 100 orang lihat barang Anda, maka terjadi penjualan sebesar 2-3 orang. Berarti apa? Kalau ada iklan, endorse, dan yang lain-lain, 97 orang itu akan lihat produk Anda dan mereka pergi, leave. Berarti kalau ada iklan, 1.970.000 duit Anda buang. Nangkep ya di sini? Karena transaksi itu terjadi hanya 2-3% saja, sisanya hilang. Tapi kalau Anda nawarin, Anda bikin landing page kayak tadi, kayak begini, Anda create landing page kayak tadi, maka, ini saya kasih contoh, kayak begini ya misalkan ya, maka orang yang belum siap beli, mereka mungkin akan tertarik memasukkan nama dan email karena mendapatkan sesuatu yang menjawab burning question mereka. So target saya adalah dari angka 97 orang yang leave, 30% bisa masukin nama dan email. Targetnya. Nah, kalau misalkan bisa 30%, berarti Anda bisa mendapatkan sekitar hampir 30 orang yang join di list Anda. Kalau itu ada follow up dan terjadi transaksi cukup besar, karena mereka sudah niat ya sampai masukin nama dan email, kalau sampai 10% bisa beli, tambah 3 orang lagi, berarti omset Anda langsung double. Yang tadinya jualan cuma 2-3 produk, jadi tambah 3 lagi, jadi total 6. Omset Anda naik 100%. Itu kerasa banget loh ketika Anda harus ngiklan. Mungkin teman-teman di sini nggak biasa scaling bisnis gitu, maybe jadi nggak biasa ngiklan. Maybe cuma upload aja. Tadi saya dengar kalau yang omsetnya udah gede-gede miliaran, biasanya udah berani ngiklan. Kalau sudah ngiklan, yes, Anda akan tahu bahwa ngedatengin orang itu ada harganya. Kita nyebutnya adalah cost of user acquisition atau CAC. Nah, jadi kalau Anda tahu bahwa mendatangkan orang itu ada duitnya, ada harganya yang harus dibayarkan, artinya adalah Anda harus memaksimalkan omset di belakangnya. Ya. Nah, sekarang jualan itu tidak harus lewat email, teman-teman. Tetapi begitu Anda membuat halaman seperti ini, kemudian ada orang memasukkan nama dan email, diklik
oke, di sini tekan tombol oke, maka bisa langsung memunculkan halaman sale, misalkan one time offer kita nyebutnya, one time offer, langsung tawarin paket serum 300.000, 400.000 gitu, diskon dari 1 juta tinggal segini misalnya, gitu. Nah, ini yang membuat berbeda ketika Anda cuma jualan di Instagram aja. Kalau Anda cuma jualan di Instagram saja, orang lain juga jualan di Instagram saja. Orang follow Anda, orang follow orang lain. Apa bedanya? Nah, Anda pengen menyaring dari follower Anda siapa yang orang-orang itu lebih niat. Ditunjukkan dengan cara mereka mau memasukkan nama dan email. Jadi, small action sebenarnya. Just small action masukin nama dan email menunjukkan mereka niat. Nah, kalau Anda ketemu orang yang sudah niat kayak begitu, jangan dibiarin. Langsung hajar, tembak, sale di tengah-tengah kayak begini. Langsung jualan. Baru nanti Anda boleh email, boleh jualan lagi di dalam email. Ya, jadi jangan dibiarin aja masukin nama dan email, oke, terima kasih, habis itu email. Kelamaan. Itu memotong customer journey. Nah, ini strategi kayak begini yang mungkin nggak banyak yang tahu ya. Tapi kemarin di kelas saya di List Building Mastery sih, begitu mereka tahu kayak begini, kebayang ya Anda ya? Kebayang ya? Flow-nya kayak gini. Oke, ini halaman, ketika orang masuk di sini, orang ditawarin ini. Begitu ditawarin ini, mereka ambil barang murah ya, by the way, ini kalau bisa barang murah guys, semurah mungkin. Begitu mereka membeli barang murah ini, profit dari barang murah ini, Anda pakai buat ngiklan lagi, menuju ke depan lagi. Sehingga tiba-tiba, Anda punya duit untuk iklan lagi. Dan artinya apa? Anda mendatangkan traffic ke tempat Anda secara gratis. Ini yang disebut dengan teknik SLO. Self-liquidating offer. Jadi begitu ditembak, begitu masuk, mereka langsung beli tiket masuk lah istilahnya, dan duit dari tiket masuk ini akan langsung balik lagi ke depan, Anda pakai duitnya buat iklan, maybe 50.000 sehari, 100.000 sehari, jadi tiba-tiba Anda punya budget untuk iklan di depan. Nah, ini yang bagi saya itu menarik banget, karena kalau ditanya, Dan, budget iklan berapa? Kalau ini jalan, Anda punya budget iklan unlimited. Ya kan? Karena jalan terus. Begitu orang masuk di sini, dan Anda bawa masuk ke depan lagi ke sini, di belakang, Anda bisa melakukan upsell macam-macam. Itulah profit sebenarnya. Jadi Anda tiba-tiba memiliki sebuah mekanisme di mana mendatangkan traffic dengan gratis, karena trafficnya membayar dirinya sendiri, dan setelah trafficnya masuk, Anda bisa upsell di belakang sini, dan itulah profit Anda. Ini keren banget sebenarnya teknik ini, kalau Anda bisa pakai dengan benar. Nah, ini kalau Anda execute ya, ini kemarin ada yang nanya, Dan, desain itu penting nggak sih? Landing page itu desain itu penting nggak sih? Ini guys, di luar negeri ada website namanya Double Your Dating. Mungkin Anda nggak tahu ya, kalau ini nggak pakai desain apa-apa, target marketnya cowok jomblo. Jadi cuma ditulis gini doang, you're about to learn secret that most men will never know about women. Mau tahukah Anda kalau cewek Anda nih, sis, ready to be kissed? Mau tahu nggak sih tandanya cewek Anda siap dicium, gitulah intinya. Masukkan nama dan email. Begitu masukin nama dan email, di upsell dikasih jualan buku. $14, $29,99. Omsetnya itu $20 juta men setahun, kayak 300 miliar setahun. Cuman kayak begini doang, jualan ebook doang. Kan gokil banget ya sebenarnya. Tapi apa? Ini adalah burning question. Jadi kuncinya adalah menemukan burning question. Orang udah kayak, ini mau nggak ya cewek, ini mau nggak ya cewek, ya gue udah PDKT nih. Kok kayaknya tanda-tandanya udah mau, tapi kok tembak nggak mau, dan sebagainya. There's a burning question. So, dengan kayak begini, Anda bisa dapetin database luar biasa banget, dan habis itu penjualannya ya kayak begini. Amazing. Oke, so step ketiga sekarang. Ketika semuanya tadi ini sudah jadi semua, step ketiga adalah datengin traffic. Tinggal datengin traffic ke landing page. Caranya macam-macam. Anda bisa posting rutin, Anda bisa kayak saya collab IG live with Christina Lee misalkan, kayak begini. Apapun itu, saya IG live hampir kayak, kemarin itu sempat hampir kayak tiap hari gitu. IG live. Untuk datengin traffic. Mereka dapat follower saya dapat follower mereka, saling sharing kayak begitu, collaboration. Dan habis itu ngiklan. Always use iklan. Ya, karena ini kalau misalkan sudah works, nggak ada alasan untuk Anda tidak iklan. Karena iklan itu omsetnya trafficnya kan tinggal beli aja ya. Nggak ada namanya kekurangan customer tinggal beli. Goalnya kayak gitu. Ya, jadi itu tadi 2 digital strategis untuk mendapatkan leads buat Anda, 1000 leads pertama. Yang pertama adalah temuin burning question market, itu apa, kasih ke mereka. Yang kedua adalah create the perfect funnel untuk mendapatkan leads tadi. Caranya cuma ini. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai apapun. Bisnis Anda mau MLM, insurance, coach, fashion, resto, F&B, affiliate, semuanya. Pokoknya kalau Anda butuh customer, butuh prospek,
maka Anda butuh list building. Kalau enggak ya, Anda akan dihajar aja sama yang punya list building gitu. Kalau misalkan Anda nggak bikin list building dan kompetitor Anda bikin list building, ketika mereka melakukan upsell lewat email, Anda masih terus harus bayar iklan-iklan lagi untuk datengin orang pergi lagi. Sementara yang di sini lebih profitable. Jadi, it's quite challenging kalau Anda nggak bangun list building. Ya, jadi kayak brand-brand besar aja bikin list building semuanya tadi kan, Tokopedia, Traveloka, dan yang lain-lain. Ini semua membangun list building. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu. Kalau Anda mau nanya-nanya lebih detail lagi, nantinya saya ada di sini, jadi silakan follow Instagram saya aja. Alright, so I think itu aja. Let's do Q&A. Oke, terima kasih. Gila, saya lagi nulis gitu tadi. Oke Mas, ini tadi yang toolsnya belum jadi ya, artinya kapan kita bisa masuk ke itu ke Value page itu harusnya Rebelio-nya? Harusnya Senin depan.